Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Jadi udah sekian bulan aku baru sharing video lagi karena kemarin keburu lahiran dan lumayan adaptasi punya bayi dan toddlernya ya. Dan sekarang aku sedikit mau sharing juga karena lumayan beberapa ada banyak yang DM atau tanya di kolom komentar dengan pertanyaan yang sama. Mungkin di sini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk gitu kan. Nah, sebelumnya juga aku mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah berhasil promil food S-nya, ikut seneng buat kabarnya, dan semoga yang belum berhasil jangan pantang menyerah, terus berikhtiar dan berdoa. Semoga insya Allah dikasih di waktu yang tepat. Amin. Nah, pertanyaan pertama tuh, jadi kemarin aku siklus berapa hari ya, terus panjangnya berapa lama, dan ketika melakukan OVO test itu pemeriksaan OVO testnya di hari keberapa, dan apakah dari siklus itu mempengaruhi kapan mulai OVO testnya. Jadi aku kemarin pada saat melakukan OVO test ya, ini aku ceritanya, itu adalah aku siklusnya emang termasuk siklus menstruasi yang panjang, bisa 35 sampai 40 hari. Dan kemarin itu aku termasuk di yang 40 hari. Kenapa aku bisa bilang? Jadi kita melihat 40 hari itu karena kita kalau misalkan dijadwalkan menstruasi itu 2 minggu setelah ovulasi. Nah, ovulasi aku tuh mundur jauh banget dari yang perkiraan seharusnya. Itu ada di 40 hari. Nah, kemudian kapan sih kita mulai melakukan OVO test? Jadi kita bisa melakukan OVO test itu 4 hari setelah selesai menstruasi. Jika menstruasinya 6 hari gitu kan, 7 hari atau di hari ke-11 atau 12 pada terhitung pertama kali menstruasi. Terus kalau misalkan yang menstruasinya cuma 3 hari, 4 hari, itu gimana ya kayak gitu. Itu tetap kita misalkan tetap melakukannya di hari ke-10, 11, 12 gitu. Jadi rata-rata biasanya kan 2 minggu setelah dari menstruasi itu ovulasi kalau yang teratur. Nah, jadi kita patokannya ke situ, mungkin mundur sedikit takutnya memang lebih cepat juga kan, karena ovulasi bisa maju atau bisa mundur cepat gitu. Kalau aku kan emang mundur jauh ya. Nah, kemudian aku kemarin rencananya pengennya promil anak cewek kan. Nah, sekarang aku kemarin lahirnya jadinya anak cewek apa anak cowok, banyak yang nanya. Jadi qadarullah, alhamdulillah aku dititipin anak cowok lagi. Dan ini sebenarnya sesuai sama teorinya ya. Jadi kemarin aku berharap promil cewek gitu, berharap ketika aku berhubungan tuh si kromosom untuk cowoknya tuh udah pada mati duluan, akhirnya menang kromosom cewek gitu. Karena memang itu mepet banget sama ovulasi kan. Pada saat ovulasi berharapnya ovulasinya mungkin sehari lagi gitu kan, jadi berharap kayak gitu. Cuman pada kenyataannya secara teorinya memang ketika berhubungan saat puncak LH atau saat ovulasi itu peluang lebih besarnya anak cowok gitu, karena pasti yang menang, yang membuahi itu adalah kromosom yang cepat gitu. Kromosom yang cepat, kromosom yang lebih kuatnya itu si kromosom cowok gitu. Nah, kalau misalkan mau promil anak cewek itu adalah hubungannya kalau berpatokan sama OVO test 3 hari ketika garis samar sebelum garis tebal, jadi 3 hari sebelum positif OVO test gitu. Mau tadi anak aku baru bangun. Nah, jadi tadi ya 3 hari sebelum OVO test positif itu bisa dilakukan berhubungan untuk yang promil anak cewek. Tapi setelah berhubungan misalnya 3 hari sebelum OVO test positif, usahakan jangan hubungan lagi sampai ovulasi. Karena diharapkan pada saat berhubungan 3 hari sebelum OVO test itu kromosom untuk si anak cowoknya kan udah pada mati tuh. Akhirnya yang berhasil bertahan adalah si kromosom untuk anak cewek pada saat ovulasinya gitu. Jadi bisa berhubungan kembalinya setelah masa ovulasi selesai kalau misalkan promil anak cewek. Tapi kalau misalkan anak cowok setelah berhubungannya pada saat ovulasi besoknya mau berhubungan lagi ya silahkan, itu nggak apa-apa karena tidak mengganggu pembuahan, karena memang pasti tetap kromosom cowok yang menang gitu. Nah, lanjut yang tadi, jadi kalau misalkan kita udah dapet OVO test positif nih, kapan kita bisa berhubungannya?
hari ini atau besok atau kapan gitu kan. Nah jadi ketika OVU test positif, misalkan kita contohkan hari ini OVU test aku positif nih, itu adalah tanda puncak LH-nya, dimana puncak LH ini tuh adalah tanda mendekati ovulasi, dan ovulasinya terjadi 24 jam ke depannya gitu. Jadi ketika hari ini aku positif OVU testnya itu 24 jam ke depan baru ovulasinya. Jadi hari ini aku positif, besok adalah ovulasinya. Nah untuk berhubungannya, kalau misalkan peluang lebih besarnya yaitu misalkan besok pagi. Kenapa pagi? Karena pagi kan kualitas sperma lagi bagus juga. Terus juga ketika 24 jam dari aku pemeriksaan positif, garis besarnya pagi nih, besok aku pagi juga, itu berhubungan itu peluang lebih besar. Jadi pada saat tepat hari dimana ovulasi, sebenarnya nggak apa-apa, nggak pagi juga, mau pagi, siang, sore, malam itu silahkan. Itu di hari ovulasinya peluangnya sangat besar untuk berhasil dibuahi. Tapi kalau misalkan aku terlanjur nih berhubungannya hari ini, atau misalkan waktunya lagi pengen hari ini, nggak apa-apa. Kalau hari ini juga peluangnya sama besarnya juga, karena sperma kan bisa bertahan 3 hari gitu kan. Jadi kalau misalkan berhubungan hari ini, besok pada saat ovulasi di rahim kita masih ada penyimpanan, masih ada sperma yang bertahan untuk membuahi sel telur kita gitu. Jadi mau hari ini atau mau besok itu bisa saja. Cuman kalau mau tepat di hari ovulasinya, berarti 1 hari setelah OVU testnya positif gitu teman-teman. Saat berhubungan posisinya seperti apa ya yang bisa berhasil gitu, banyak yang nanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari penelitian posisi nggak begitu ada posisi tertentu yang bisa mempercepat gitu kan. Cuman kalau secara yang pengetahuan aku gitu kan, posisi dimana yang bisa mendorong sperma lebih banyak atau lebih jauh ke dalam rahim gitu. Misalkan posisi misionaris, kayak istri di bawah, suami di atas, pelan-pelan ya, atau misalkan doggy style gitu kan. Jadi diusahakan pada kayak posisi gravitasi gitu kan, jadi si sperma kedorong lebih jauh dan masuknya lebih banyak. Dan diharapkan ketika sudah keluar, sudah ejakulasi, sebentar ya, bawa botol minum, habisin dulu, masih ada tadi. Ketika sudah ejakulasi itu jangan langsung ditarik atau jangan langsung diangkat gitu, tapi didiamin dulu sebentar, beberapa menit. Itu memastikan tidak banyak sperma yang ikut keluar juga. Dan untuk istri atau perempuannya diharapkan ketika sudah berhubungan nih, suami sudah ejakulasi, jangan langsung bangun bersih-bersih dulu, tapi coba diam dulu, terus usahakan kalau misalkan ada yang bisa sikap lilin dulu. Jadi memastikan si spermanya lebih banyak yang masuk juga gitu, nggak banyak yang keluar dari vagina kitanya gitu. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari temen yang aku nggak ada keluar LWCM, jadi nggak ada keluar lendir sarviknya, tapi hasil OVU testnya itu positif. Apakah itu benar dikatakan positif? Atau misalkan aku nggak ada keluar LWCM nih, apakah aku ada gangguan? Atau misalkan berarti aku nggak ada keluar sel telur atau gimana? Jadi sebenarnya keluarnya Egg-white cervical mucus itu adalah salah satu pertanda terjadinya ovulasi kan, akan terjadinya ovulasi. Nah, dimana itu terjadi karena si perubahan hormon kita. Dan semua perempuan itu akan melalui perubahan hormon itu. Jadi akan terdapat si lendir serviks. Cuman bedanya ada yang banyak atau ada yang sedikit itu tadi karena si perubahan hormon di dalam setiap perempuan itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan terasa tidak ada, sebenarnya kalau misalkan kita kita ke dalam, kita pegang atau kita rasain itu sebenarnya ada, cuman nggak banyak yang akhirnya keluar dari vagina kita, nggak terlalu banyak gitu. Tapi sebenarnya semua perempuan insya Allah ada si lendir serviks itu karena si perubahan hormon menjelang kita ovulasi gitu. Jadi kalau misalkan yang kita ngerasa kok aku nggak ada lendir serviksnya tapi ini OVU testnya positif, apakah benar positif atau gimana? Jadi itu positif, tetap kita yakinkan itu positif juga gitu. Jadi jangan hanya berpatokan di si lendir serviks saja, karena memang setiap
perempuan itu berbeda-beda gitu, ada yang banyak ataupun ada yang sedikit gitu. Jadi malah kalau terlalu dipikirin nanti makin pengaruh hormon kita, malah makin stres kitanya gitu kan. Jadi ya udah jangan terlalu dipikirin, kita yang penting jalanin hidup sehat aja, makanan, istirahat gitu kan ya. Kalau misalkan ada nggak ada, itu mungkin hanya antara banyak dan tidaknya sih lendir serviksnya. Tapi tetap ada di setiap perempuan menjelang ovulasi itu ada, karena itu terjadi perubahan hormonnya. Kemudian ini banyak banget yang nanya setelah berhubungan apakah jangan berhubungan lagi. Jadi kalau misalkan hari berhubungan besok pas minta kita tolak jangan berhubungan lagi karena lagi promil ini gitu kan ya. Terus banyak yang bilang juga kalau berhubungan jangan ngeluarin lagi di dalam gitu katanya. Jadi izin ini sepengetahuan yang aku tahu, mungkin banyak yang lebih tahu juga, cuman ini sedikit yang aku tahu. Ketika kita sudah berhubungan nih, contohnya misalkan di saat ovulasi kita udah berhubungan, terus ternyata dibuahi berhasil. Kalau misalkan kita besoknya berhubungan lagi nggak apa-apa. Kalau sepengetahuan itu nggak apa-apa. Jadi tidak akan mengganggu terjadinya pembuahan yang sebelumnya terjadi gitu. Kalaupun memang ada, ya nanti akan mati dengan sendirinya. Ketika saat sperma masuk nih ternyata udah dibuahi, ya akan mati dengan sendirinya. Nah kalau misalkan yang tadi promil cewek yang aku bilang, 3 hari sebelum ovulasi itu berhubungan, diusahakan besoknya jangan berhubungan lagi, karena dikhawatirkan ketika yang hubungan pertama si kromosom untuk anak cowoknya udah pada mati, kita hubungan lagi dan di dalam itu si kromosom cowoknya kan ada lagi tuh dari sperma yang baru, itu takutnya malah membuahi gitu kan, jadi promil ceweknya gagal. Tapi kalau misalkan kita promil anak cowok atau kita mau cewek mau cowok, misalkan kita hubungan di saat ovulasi dan besoknya mau berhubungan lagi atau misalnya berhubungan lagi, itu nggak apa-apa. Jadi tidak akan mengganggu pembuahan kalaupun sudah terjadi pembuahan. Kalau misalkan belum terjadi pembuahan, malah kalau besoknya berhubungan lagi kan itu jadi peluang lagi. Kalau misalkan yang pertama ternyata malah kualitas spermanya lagi tidak bagus nih gitu, misalkan pada mati semua, terus besoknya berhubungan lagi ternyata kualitas spermanya lagi bagus gitu kan ya. Saya nggak boleh gitu dong, pelan-pelan sok pelan-pelan. Jadi ada peluang lagi kan gitu. Jadi kalau yang sepengetahuan saya itu nggak apa-apa mau berhubungan lagi setelah berhubungan pada saat ovulasi juga. Kemudian hubungannya berapa kali gitu kan ya, ada yang nanya juga. Jadi kalau untuk hubungan itu mangga tergantung dari kalian masing-masing. Kalau aku sendiri waktu itu sekali ya. Terus kalaupun berkali-kali rasanya kualitas spermanya juga jadi tidak bagus di yang selanjutnya kan, karena kan sperma yang bagus di 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu kan. Tapi kalaupun mau setiap hari ya nggak apa-apa. Kemudian sempat juga ada yang nanya, jadi gimana sih kalau ada yang melakukan detox rahim dulu gitu kan sebelum melakukan ovulasi ini, karena detox rahim kayak minum jahe, kunyit kayak gitu kan untuk ngebersihin rahim gitu kan, apakah itu memang disarankan atau tidak disarankan. Jadi walau alam ya, tergantung, pasti banyak pendapat banget soal ini. Cuman ini sebagai sepengetahuan yang aku tahu, dari yang aku tahu. Jadi detox rahim atau kayak membersihkan rahim gitu kan ya, biasanya kalau dari kesehatan itu dilakukannya pasca melahirkan atau pasca keguguran gitu kan, takutnya masih ada gumpalan jaringan yang tersisa. Itu pun biasanya pakai obat dari dokter atau resep dari dokter gitu kan, saran dari dokter, atau misalkan sebelumnya dikonsultasikan dulu dengan dokter kalaupun mau pakai yang alami, dan itu pun biasanya diperiksa lewat USG dulu apakah yang perlu atau tidak, karena mengkonsumsi untuk detox rahim atau memberikan rahim itu kan itu memberikan kontraksi ya pada otot rahim untuk mengeluarkan sisa-sisa atau gumpalan atau benda asing istilahnya yang ada dalam rahim biar keluar gitu. Terus itu pun biasanya kalau misalkan bisa dilakukan kuret gitu kan, atau pada seseorang yang memang karena kontraksi alaminya kurang baik gitu. Terus kalau misalkan yang sehat-sehat aja tanpa indikasi melakukan detox rahim, kalau saran saya sih konsultasikan dulu saja dengan dokter. Tapi ya kalaupun mau ya jangan terlalu berlebihan, karena itu membuat kontraksi rahim, takutnya malah terjadi pendarahan atau misalkan
satu lain hal yang tidak diinginkan gitu kan, tetap konsultasikan dulu dengan ahlinya, biar diperiksa dulu. Takutnya kalau memang ada gangguan atau misalkan ada sesuatu pada rahim kita, itu kan bisa segera ditangani secara ahlinya gitu kan, biar lebih pasti juga gitu. Takutnya kita menimbang-nimbang sendiri tapi malah berlebihan dan membahayakan diri kita sendiri gitu. Setelah kita melakukan berhubungan nih pada saat ovulasi, kita melakukan tes packnya kan di DPO 11 tuh. Di DPO 11 itu kita lakukan biasanya kalau berhasil itu udah ada samar garis 2. Nah, ada juga yang nanya, sempat kejadian juga, jadi ketika di DPO 11 ada samar nih, tes packnya garis 2, tapi beberapa hari selanjutnya ternyata malah menstruasi katanya gitu. Itu gimana ya, apakah kesalahan dari tes pack atau gimana, wallahu alam. Jadi bisa saja terjadi. Yang pertama itu bisa memang kesalahan tes pack, karena namanya alat buatan manusia kan pasti mungkin saja untuk terjadi kesalahan, entah dalam pengambilan urinnya, entah dalam pengecekan jamnya, entah alatnya yang kurang sensitif, atau terlalu lama menunggu yang hasilnya jadi bias, atau bisa jadi memang hasilnya positif tapi terjadi keguguran gitu. Itu bisa sangat terjadi gitu. Jadi kemungkinannya ya dua itu. Kalau misalkan nggak keguguran berarti kesalahan dari alat atau saat pengecekan tes packnya gitu. Oh iya, satu lagi, jadi aku konsumsi apa aja untuk promil aku kemarin, kemudian OvuTest apa yang aku pakai. Aku nanti coba kasih lihat gambar OvuTest yang aku pakainya. Kemudian untuk konsumsi apa aja ketika promil, jadi ketika promil anak pertama itu aku konsumsi asam folat, kemudian sama susu promil, sama kurma mudah itu untuk kehamilan pertama. Itu aku tanpa ovulasi tes ya, menggunakan ovulasi tes. Nah, kalau misalkan yang kedua, yang kemarin aku OvuTest, aku nggak konsumsi asam folat, jadi kemarin aku hanya konsumsi susu promil aja gitu. Semoga membantu teman-teman ya. Teman-teman, mungkin segitu yang bisa aku sharing, beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, semoga sedikit banyaknya membantu dan bisa menjawab. Semoga Allah mudahkan semua niat baik kita, semua urusan kita. Semangat terus buat yang lagi promil. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you di next video. Buat teman-teman yang mau aku sharing tentang apa, boleh tulis di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.